Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel Spesial ID 35. Salam satu nyali wani. Oke lur, piye kabare? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke lur, buat yang belum subscribe jangan lupa ya, klik tombol subscribe untuk mengikuti channel ini. Kalau ada video-video yang update dan terbaru, kalian nggak sampai ketinggalan. Oke lur, kita kali ini mau bahas tentang official Persebaya ya. Yang kemarin sempat ada kegaduhan yang dilakukan oleh beberapa pemain saat bonek melakukan penjemputan di batas kota atau Bundaran Waru Jito ya. Jadi memang itu tidak sepantasnya dilakukan oleh para pemain ya, mengingat bonek sudah berjuang mengembalikan lagi Persebaya yang sempat ditidurkan oleh PSSI waktu itu. Akhirnya dengan segala upaya bonek juga turut memperjuangkan agar Persebaya bisa eksis kembali di liga ini. Sayangnya harus terjadi kejadian yang seperti kemarin ya. Bonek cukup kecewa dan ramai di media sosial ya, adanya penggantian lirik Song for Pride dan beberapa ucapan-ucapan yang menyinggung bonek. Bonek itu mendukung tidak pas menang saja ya, meskipun kalian kalah itu tetap rame, tetap didukung. Karena kemarin itu bisa menang lawan Arema 2 kali, yang seharusnya 1 kali itu yang away pertama itu menang, itu sudah mau disambut di Bundaran Waru. Cuman waktu itu ada kejadian tragedi Kanjuruhan yang akhirnya ribuan bonek yang sudah menunggu itu akhirnya balik kanan sebagai wujud rasa empati karena banyaknya korban di tragedi Kanjuruhan. Jadi nggak jadi dijemput ya. Kemudian untuk away kedua ini yang seharusnya laga home jadi away ya. Bonek antusiasmenya sangat tinggi, ingin menjemput para pemain ini karena sudah mengalahkan Arema. Sudah ribuan bonek yang menanti mulai pukul jam 3 sore, ada yang jam 4. Kemudian harus datang bisnya itu sekitar 5:30 ya. Mereka masih menunggu. Bahkan saya bertemu dengan beberapa dulur bonek yang masih menggunakan seragam kerjanya. Saya tanya, "Lu mas gak digoleki ta karo bose?" "Ya mas, gak apa-apa mas, izin dulu demi menjemput kebanggaan." Ada bapak sama anaknya juga yang bawa anak-anak kecil juga. Itu wujud mereka itu bangga menjemput klub kebanggaannya. Jadi seharusnya para pemain ini bisa menghargai bonek-bonek ini yang sudah meluangkan waktunya untuk sekedar menjemput para pemain. Meskipun nggak juara ya, tapi ada rasa kebanggaan karena Persebaya sudah mengukir sejarah mengalahkan Arema setelah 23 tahun belum menang-menang. Jadi sudah sepantasnya para pemain itu bisa menghargai bonek-bonek yang sudah meluangkan waktunya untuk menjemput. Bahkan rela sampai hujan-hujanan. Itu mereka nggak berteduh, tapi tetap mengawal pemain Persebaya dari Bundaran Jito ke asrama mereka di Doho. Itu merupakan wujud betapa loyalnya supporter Persebaya. Harusnya para pemain ini bersyukur karena mempunyai supporter dengan massa yang begitu besar dan begitu loyal terhadap klubnya. Ya tidak sepantasnya ya para pemain itu memplesetkan Song for Pride dengan nada mendukung tapi bohong, kemudian lek menangai kok cek rame nih, itu membuat hati bonek itu
risih mendengarnya, kecewa. Ya kalau kita sebagai pemain harusnya kalau mendengar Song for Pride ya ikut nyanyi, minimal ya mendengarkan, meresapi. Kita kasih contoh lah pemain lokal yang dulu Cak Randy Irwan ya. Cak Randy Irwan itu meskipun dia suka guyonan, suka begejekan, tapi kalau waktunya Song for Pride dia ikut nyanyi, kadang sampai nangis karena ya begitu mencintai klubnya, merasa mencintai klubnya, begitu bangga dengan bonek yang luar biasa itu gitu. Pemain asing seperti David da Silva juga sangat menghargai Song for Pride. Jadi kalau ada bonek yang menyanyikan Song for Pride ya tolong ikut nyanyi atau minimal meresapi lah. Jadi bonek itu juga merasa dihargai. Dan kemarin official sudah akhirnya memberikan klarifikasi melalui manajernya Pak Yahya Al-Qadiri yang menegur keras para pemain yang sudah melakukan kegaduhan dengan mengubah lirik Song for Pride dan berkata-kata yang kurang mengenakkan bagi bonek. Secara terbuka Pak Yahya juga meminta maaf kepada para bonek dan akan memberikan hukuman atau sanksi kepada para pemain ini. Dan 3 pemain ini sudah memberikan klarifikasinya dan meminta maaf ya untuk bonek, menjelaskan bahwa tidak ada niatan untuk mengubah lirik. Karena waktu itu pas bonek sedang bernyanyi, mereka sedang bercanda sendiri. Jadi terlihat nyambung gitu loh liriknya sama di akhirannya. Tapi apapun alasannya, harusnya saat bonek menyanyikan Song for Pride ya ojo guyon. Jadi fokus menghargai para bonek yang ada di luar gitu loh. Betapa mereka antusiasmenya menyanyikan sampai menitikan air mata, tapi yang di dalam kok malah guyonan, kan nggak lucu. Ya semoga kejadian ini tidak terulang kembali ya. Kemudian ada beberapa pemain yang berkata-kata lek menang ae kok cek rame nih, ya itu dia beralasan kalau ada perasaan yang kurang enak karena bonek ada beberapa merasa yang menyerang keluarganya, maksudnya dalam konteks di media sosial ya. Jadi ini juga reminder buat para bonek ya. Misalkan pemain itu membuat kesalahan di dalam lapangan atau bagaimanapun, jangan sampai kalian menyerang keluarganya, misalkan istrinya, anaknya. Jangan. Kalau misalkan mau memberikan kritik, ya kritik yang membangun buat pemain itu bisa lebih baik lagi nanti mainnya. Jangan malah diloi-lono, keluarganya disangkut paut no, ya mereka akan down mentalnya dan akhirnya ya jadinya seperti ini. Ya kita harap ini menjadi pelajaran buat kita semua ya, biar nanti bonek kritiknya lebih positif, membangun, kemudian para pemain juga memiliki attitude yang baik dalam artian menghargai supporter yang sudah mendukung dimanapun Persebaya. Bonek itu pasti ada, nggak peduli di luar pulau, kemudian dimanapun itu selalu berkeinginan untuk mendukung Persebaya. Oke dulur, nanti malam adalah pertandingan terakhir. Kita harap Persebaya meskipun di musim yang lalu itu lebih baik daripada musim ini, tapi ya kita harap nanti musim depan lebih baik lagi dengan materi pemain yang baru. Semoga bisa menjadi juara. Dengar-dengarnya targetnya ke depan juara. Nanti juga ada pemain asing ya kayaknya, pemain asing yang akan diundang pada pertandingan terakhir lawan Dewa United di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik ya. Kita harus memberikan support yang terakhir ini
Jangan lupa untuk tetap jaga keamanan, jaga ketertiban di Kota Gresik, karena kemarin sempat terjadi ya kericuan di luar stadion yang menyebabkan Persebaya harus mengganti beberapa kerusakan ya, pot-pot yang ada di pinggir-pinggiran jalan ya. Semoga ini tidak terjadi lagi. Jadi wis apik iku kudu dijogo, aja sampai kalian itu melakukan perusakan sehingga menyebabkan klubnya rugi, nama bonek juga jelek. Yang sudah baik ya ayo diteruskan. Kalau ada teman-temannya yang berusaha melakukan perbuatan yang negatif ya harus diingatkan. Oke lur, gitu aja. Matur nuwun sudah nonton videonya sampai habis. Tetap jaga seduluran. Kalau ada usul, saran, kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian. Salam satu nyali, Wani.